Proses pemulangannya menarik untuk dicermati. Ya, karena belum bisa dipastikan apakah Nazarudin bisa secepatnya dibawa pulang ke Indonesia. Karena hingga hari Selasa siang kemarin, pemirsa, tim menyebut belum tiba di Bogota. Dan selain itu perlu diingat, antara Indonesia dan juga Kolombia tidak ada perjanjian ekstradisi. Betul sekali. Dan beberapa saat yang lalu kami telah berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Michael Manufandu. Selamat sore, Pak, atau tepatnya selamat pagi waktu di Indonesia. Ya, selamat pagi waktu Kolombia dan selamat sore waktu Jakarta. Iya, Pak Dubes sudah bertemu lagi dengan Nazarudin, Pak. Bisa diceritakan bagaimana kondisi terakhir di Nazarudin? Ya, saya tadi jam 1 atau jam saya mendapat saya komunikasi langsung lewat telepon dengan Nazarudin lewat Interpol. Dia menggunakan teleponnya Kolonel Ramirez, Komandan Interpol. Dia memberitahukan bahwa dia dalam keadaan baik. Dia sedang dipindahkan dari tempat tahanan yang di Metropolitan Bogota ke Interpol. Kemudian saya minta supaya saya bicara dengan Kolonel Ramirez bahwa sekarang dia sedang pemeriksaan kesehatan total. Jadi dari siang sore dia pemeriksaan check up oleh Interpol kesehatannya karena dia mengeluh sudah selesai pemeriksaan dan dia akan dikembalikan ke tempat penahanan sementaranya. Baik, artinya sekarang kan dari kantor polisi sudah dipindahkan di Interpol dan sedang melakukan pemeriksaan kesehatan ya Pak ya. Apakah Nazarudin sudah didampingi oleh pengacara di Indonesia Pak? Karena kami dapat informasi bahwa pengacara OC Caligis sudah berada di Bogota saat ini. Ya, dia sudah tiba tadi pagi dan tadi dia melapor diri ke KBRI jam 11. Jam 11 dan dia sudah kembali ke tempatnya lagi. Ya, apakah Anda juga turut mendampingi Pak? Tidak, saya dalam Duta Besar tidak bisa campur dalam urusan begitu. Apakah ada pembicaraan dengan pengacara OC Caligis bagaimana hasil pertemuan pengacara dengan pihak kepolisian di Kolombia di sana? Sejauh ini dia belum memberitahukan, cuma dia melaporkan diri sebagai warga negara. Dia datang melapor kepada Duta Besar, lalu saya bertanya dia dalam rangka hal itu, tapi dia belum dapat kesempatan untuk bertemu dengan yang bersangkutan karena dia harus mendapat izin lagi. Kemudian jadi sementara ini dia sedang menunggu boleh atau tidak. Jadi sama sekali belum ada pembicaraan lebih lanjut apa saja yang dibicarakan antara pengacara OC Caligis dengan pihak kepolisian ya Pak ya? Ya, kemungkinan belum karena di sini kan ada ketentuannya tersendiri. Jadi sementara ini mungkin dia sedang usahakan bagaimana untuk bisa dapat izin untuk bertemu. Tapi saya lihat kemungkinan untuk bertemu itu agak sulit karena ada petunjuk dari kepolisian kepada saya bahwa yang hanya bisa bertemu dengan yang bersangkutan itu adalah Duta Besar Kolombia. Yang lain tidak diperkenankan. Jadi artinya yang bisa bertemu adalah Pak Michael sendiri dan kemungkinan tipis adalah ditemui oleh pengacara OC Caligis, begitu Pak? Saya pikir kemungkinan itu tipis. Karena juga mereka tidak kenal dan lain sebagainya. Kalau mau ketemu tapi harus lewat pengacara dari Kolombia, bukan dari Indonesia. Kalau kita bicara soal Nazarudin, apa yang menyebabkan polisi Kolombia menahan Nazarudin? Apakah karena red notice dari Interpol atau karena pelanggaran imigrasi menggunakan paspor palsu? Dua-dua, karena mereka sudah mendapat red notice dari kepolisian lewat Interpol. Sehingga itu semua kota-kota yang kemungkinan untuk orang asing berkeliaran atau bertamu itu secara profesional mereka sudah betul-betul memperhatikan. Lalu yang kedua, setelah itu baru diketemukan. Kita sama-sama nantikan lah, walaupun kita sudah bertanya kapan Nazarudin pulang, kita sama-sama menantikan apakah Nazarudin nantinya akan dijerat oleh karena
paspor palsu Paspor palsu atau atau karena nama kasus kasusnya. hukumnya. Karena kalau paspor palsu langsung dideportasi. Betul. Dalam kurang lebih 1 pekan lah. 1 pekan lah bisa ya, langsung kita ketemu secepatnya. ke Tapi kalau Indonesia. misalnya kasus hukumnya, nah itu harus nunggu sekitar 6 bulan lah. Karena ekstradisi prosesnya. Ekstradisi dan antara Indonesia dan Kolombia itu tidak ada perjanjian ekstradisi.